Kayaknya kurang semangat hari ini ya. Kayaknya belum sarapan ya tadi ya. Shalom semuanya. Ya, saya nggak usah memperkenalkan diri ya, karena ini pertemuan kedua kita. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, tema perenungan kita hari ini itu yaitu bahagia anak adopsi. Ya, bahagia anak adopsi diambil di dalam kitab Galatia. Yuk kita buka sama-sama yuk. Galatia 4. Ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ketujuh ya. Karena ayat ini cuma sedikit ya, saya ajak kita buka Alkitab. Boleh Alkitab manual, boleh juga pakai gadget ya. Yang penting hanya dibuka Alkitabnya ya. Galatia 4 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ketujuh. Kita akan baca secara bersama-sama ayat ini. Sudah dibuka? Sudah ya? Oke, Galatia 4 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ketujuh. 3, 2, 1. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ayat 5. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris Allah. Sekali lagi yuk kita baca ayatnya yang ketujuh, karena itu poin kita hari ini. Ayat ketujuh, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris Allah. Luar biasa ya, amin atas firman Tuhan. Nah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, seperti tema kita hari ini yaitu bahagia anak adopsi. Pasti berbicara tentang status ya. Ketika seseorang diadopsi ya, ketika seseorang diadopsi, diterima atau diangkat menjadi seorang anak, maka ia memiliki status yang baru, bukan? Benar ya? Status yang baru yang dulu dia tidak memiliki seorang keluarga yang utuh. Setelah ia diadopsi oleh keluarga barunya, maka ia memiliki status yang baru. Keluarga yang baru. Nah anak-anak teman-teman, ada sebuah film yang berjudul The Blind Side. Pernah nonton ini? Pasti generasi yang 2000-an pasti pernah ya. Karena ini dirilis film ini tahun 2009 ya, yang berjudul The Blind Side ya. Ini menceritakan sebuah kisah nyata di mana seorang tunawisma remaja yang bernama Michael ya, di mana ada sebuah keluarga yang mengajaknya tinggal bersama. Ya, kenapa? Ada apa dengan Michael? Ternyata anak-anak Michael ini mengalami suatu keluarga yang broken home. Ya, ibunya lagi ada di penjara karena lagi mengidap narkoba yang begitu parah. Jadi anak-anak ketika ia bertemu dengan keluarga angkatnya ini, ia sangat bersuka cita. Ya kenapa? Karena keluarga baru yang mengadopsi dia ini adalah orang yang begitu mengasihi Michael. Meskipun Michael ini memiliki tubuh yang gemuk berbeda dengan anak-anak dari keluarga angkatnya, tetapi mami atau orang tua angkatnya itu sangat menyayangi dan mengasihi dia. Sehingga teman-teman, apa yang terjadi ketika keluarga ini mau mengadopsi dia? Dia berkata, sebelum kalian pun mengadopsi, saya di keluarga ini sudah merasakan kehangatan dan kasih sayang. Teman-teman, saya bertanya dulu, apakah di dunia ini, ya, jangan dulu jauh-jauh di dunia ini, di Indonesia ini, setiap anak adopsi itu bahagia, seperti yang dialami oleh Michael, yang ia memiliki banyak kelemahan dalam keluarga, tapi ketika ia masuk dalam keluarga baru yang begitu mengasihi dia, dan ia merasakan kasih sayang, apakah semua anak-anak adopsi ya di dunia ini merasakan kebahagiaan? Tentu tidak. Pernah ingat kasus ini? Ini? Ada yang tahu? Siapa ini? Pasti yang hobi baca berita pasti tahu anak ini. Anak yang manis, anak yang begitu cantik. Ada yang tahu? Gak ada ya?
Kalian lahir berapa ini, tahun berapa ini? Baru terjadi kayaknya 2 tahun atau 2 tahun lalu lah. Ada yang tahu siapa namanya? Angeline, ya, namanya Angeline. Di mana teman-teman dia ini dibunuh? Ya, yang diduga oleh siapa? Ibu tirinya. Ya, begitu kejamnya seseorang, ya, begitu kejamnya seorang orang tua angkat di mana si Angeline ini dibunuh. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di dunia ini orang yang diadopsi belum tentu mengalami kebahagiaan. Tapi teman-teman di sini saya tidak begitu menjelaskan ya apa yang dialami oleh anak adopsi, apa yang terjadi dan tidak. Tetapi kita fokus ya dengan perenungan kita hari ini yaitu bahagia anak adopsi. Kalau tadi kita berbicara tentang status ya anak kandung atau anak adopsi, lalu kalau misalnya saya bertanya di hadapan kalian saat ini, status apa yang kamu bawa di hadapan Tuhan saat ini ketika kamu beribadah? Mungkin ada yang berkata, oh status sebagai umat percaya. Saya keluarga dari kecil ya memang umat Kristen. Dan bukankah setiap hari Minggu itu semua orang Kristen itu beribadah harus. Karena di dalam hukum Taurat juga berkata seperti itu. Kalau kita berkata itu, kalau hanya hari Minggu kita beribadah dan hanya menguduskan hari Minggu, hari Senin dan hari Sabtu kita boleh melakukan berbagai hal dan tidak menguduskan hari itu. Atau ya ketika kita ditanya apa status yang kamu bawa saat ini. Oh saya pelayan hari ini, saya WL, saya singer, saya pemusik. Ya, kalau saya nggak datang, apa yang dikatakan oleh teman-teman saya? Nanti dikira saya bukan anak Tuhan lagi. Atau mungkin ada yang menjawab teman-teman. Oh kalau ini nanti takutnya ya contoh Andi sebagai pembina youth daripada ia mencari saya atau pengurus-pengurus youth nanti melawat saya, membesuk saya datang aja deh. Orang ibadah juga di youth itu cuma kurang lebih 2 jam. Benar? Alright? Ya, benar ya? Nah teman-teman, ketika kita tidak mengerti status kita di dalam Tuhan, hal yang pertanyaan yang simpel saja, kita akan diombang-ambingkan. Makanya ketika kita datang saat ini itu setengah memuji Tuhan. Seadanya memberi kepada Tuhan. Gak all out. Kenapa? Karena gak tahu identitasnya apa. Identitasnya di dalam Tuhan itu apa gak tahu. Ya udah datang duduk dan seadanya memuji Tuhan. Sama seperti lagu. Aduh contoh Yeti jadi lupa nih lagu ini. Padahal tadi udah melatihnya tadi. Oh ini lagu ini. Mau dibawa kemana hubungan kita. Nah teman-teman di dalam relationship kita aja ketika kita tidak tahu ya ketika tidak tahu status kita mau dibawa bingung gak? Otomatis bingung. Kita perlu diombang-ambingkan apakah kita perlu komitmen, perlu menjalani relasi ini atau tidak. Demikian juga kita kepada Tuhan. Kalau kamu tidak tahu status kamu, identitas kamu di dalam Tuhan, makanya seperlunya kamu kasih kepada Tuhan, gak all out. Nah makanya hari ini teman-teman melalui jemaat Galatia, Paulus mengingatkan mereka. Ya, Paulus mengingatkan mereka di dalam jemaat Galatia ini, termasuk kita juga. Ya, bahkan ketika kita melihat di pasal yang ketiga, Paulus dengan menekan, dengan menegur jemaat ini, bahwa hai kamu orang-orang bodoh. Di dalam Galatia pasalnya yang ketiga. Padahal kalau kita lihat ya, orang Galatia ini orang-orang yang pintar. Orang-orang yang cerdas. Ya mereka tahu semua hukum Taurat. Tetapi kenapa Paulus berkata di dalam pasalnya yang ketiga sebelum pasal yang keempat. Dia berkata, hai kamu orang-orang bodoh. Ternyata teman-teman ada yang salah bagi jemaat Galatia. Memang mereka mengenal Tuhan. Memang mereka melayani Tuhan. Tetapi mereka masih apa? Masih hidup di dalam roh dunia. Mereka masih apa? Mengesampingkan kebenaran. Nah sama seperti kita. Kita udah mengaku orang Kristen. Tetapi kita juga masih percaya dengan
hal-hal dunia yang mau menyelamatkan kita. Kita tidak sepenuhnya kepada salib ya yang mati untuk kita. Karena itu anak-anak, teman-teman di ayat 8 ini ya kita diingatkan jadi kamu bukan lagi hamba ya, doulos. Kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak dalam bahasa Yunani huios, maka kamu juga adalah ahli waris Allah. Ya, kita akan bahas satu persatu. Nah, teman-teman di dalam hamba, di dalam perjanjian baru khususnya, berkata yaitu Yunani dalam bahasa Yunani yaitu doulos. Di mana seorang hamba tidak memiliki hak atas dirinya. Jadi ketika tuannya membeli dia, ya, jadi hamba itu tidak ada lagi hak di dalam dirinya. Bahkan dia sudah terikat dengan apapun tuntutan yang diberikan oleh tuannya. Tujuan hidup seorang hamba pada zaman dulu itu yaitu hanya melakukan kehendak siapa? Kehendak tuan yang membelinya. Karena itu di dalam pasalnya yang keempat ini ya, di dalam Galatia pasalnya yang keempat ini, semua kita diingatkan hari ini. Kamu itu bukan lagi hamba loh. Ya, kamu bukan lagi hamba dalam hal apa? Ya, budak dari seluruh nafsu jahat. Ya, dari seluruh kejahatan. Dari seluruh penyimpangan gaya hidup yang benar. Ya, dan tidak terikat dengan semua hal yang berbasik, yang tidak berbasik dengan kebenaran di dalam Tuhan. Teman-teman, kalau kamu sudah percaya dan beriman dengan Tuhan, maka kamu tidak lagi mempercayai hal-hal yang di luar ini. Maka kamu tidak lagi mempercayai zodiak. Hari ini zodiaknya apa ya? Kapan saya ini? Kapan saya bertemu dengan pasangan hidup saya? Kalau Aries itu apa? Kalau Scorpio itu apa? Kalau kita dikatakan kamu itu bukan lagi hamba, kamu itu bukan lagi budak dosa. Kenapa? Ya, dikatakan di dalam Efesus. Kamu dahulu loh sudah mati karena pelanggaran akan dosa-dosamu. Dulu kita itu teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita itu sangat jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena kita ini adalah orang yang berdosa. Dibudak oleh dosa. Dibudak oleh kenikmatan duniawi. Tetapi oleh karena anugerah Allah. Melalui penebusan Kristus Yesus. Ya, oleh karena kasih karunia Tuhan yang hanya semata, yang Dia berikan secara free bagi kita. Status kita menjadi berubah. Yang dulunya jauh dari Tuhan. Menjadi apa? Menjadi dekat kepada Tuhan. Yang dulunya menjadi anak gelap, menjadi anak terang. Status kita berubah. Bahkan dikatakan kita diadopsi oleh Allah. Saya mau tanya dulu teman-teman, layak gak sih kita ini disebut sebagai anak-anak Allah? Layak gak sih? Coba kita flashback dulu deh 1 minggu yang lalu ini. Hal kejahatan apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan? Ya memang kamu membaca firman Tuhan setiap hari. Kamu mungkin berdoa, kamu mungkin mendengarkan firman Tuhan setiap hari di dalam komunitas kamu di Youth. Tapi apakah kamu sudah hidup benar dalam 1 minggu ini? Ataukah kita masih mau diperbudak oleh dosa, kenikmatan dunia yang hanya sementara? Yang sudah dibebaskan oleh Tuhan atas hidup kita. Misalnya di dalam pekerjaan kita bagi anak-anak yang udah pemuda ya. Di dalam kehidupan kita di dalam kuliah atau di dalam bekerja. Sudahkah kita berdampak dalam hidup setiap kita? Atau kita di dalam sekolah. Sudah enggak sih kamu kasih all out sama Tuhan, kasih nilai yang terbaik buat Tuhan. Kamu jangan puas 50, 70. Toh juga lulus ke KKKM. Ya. Tuhan udah kasih yang terbaik bagi kamu. Kamu juga harus kasih yang terbaik bagi Tuhan. Nah, teman-teman
Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat dari natur kita itu apa sih? Natur manusia apa? Dosa, tidak bisa lepas dari dosa. Ya, bahkan dikatakan dalam Roma, semua manusia itu berdosa. Ya, jadi tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, teman-teman, melalui penebusan Kristus, salib di belakang ini, kita itu layak dan disebut sebagai apa? Anak. Luar biasa ya. Anugerah Tuhan itu, ya, kita disebut sebagai anak itu bukan permintaan kita, teman-teman. Bahkan ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, apakah kamu yang meminta? Kita yang meminta? Enggak. Tuhan yang datang. Tuhan yang datang ke dunia ini bukan karena permintaan manusia, tetapi karena Ia mau mencari, menemukan, dan menyelamatkan hidupmu. Dan mau mengangkat engkau sebagai anak. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, anak di dalam bahasa Yunani yaitu huios, yang artinya mampu lagi bertanggung jawab di dalam hidupnya. Tidak lagi seperti bayi rohani, ya, yang harus dipaksa. Hari ini kamu masuk di youth. Hari ini kamu datang ibadah. Ya, kalau tidak datang nanti kamu akan dicari. Enggak lagi. Itu bukan lagi pertanyaan kita sebagai anak, sebagai huios. Kenapa? Karena kita udah tahu identitas kita di hadapan Tuhan sebagai anak, maka kita juga harus mewarisi sifat-sifat Allah. Tentu kita anak-anak, teman-teman, sebagai anak di orang tua, pasti kita memiliki kemiripan, bukan? Ya, kemiripan di dalam keluarga kita. Baik dalam hal emosi, baik dalam hal bentuk tubuh, dalam sudut pandang kita dan juga sebagainya. Demikian juga saat ini kalau kamu dengar, kamu itu adalah anak Allah. Kalau anak Allah berarti kamu mewarisi, ya, karakter, kemiripan Allah di dalam hidup kamu. Ya, sama seperti yang dikatakan di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-15. Sebab kamu tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ingat ya tadi ya, bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Natur kita adalah dosa. Kita sebenarnya tidak layak, ya. Kalau dikasih di dalam survei ya, kita ini sebenarnya mungkin 0%. Gak akan sampai di 1% pun. Kenapa? Karena kita ini adalah orang yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, Ia melayakkan kita. Ya, bukan hanya diangkat sebagai anak, teman-teman, tapi apa yang dibilang? Ahli waris Allah. Luar biasa enggak? Ya, kamu itu bukan diadopsi lagi sebagai anak loh. Tetapi ahli waris Allah. Pasti kalian tahu ya, arti ahli waris itu menjadi pemilik, ya, penguasa atau orang yang akan mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Teman-teman, di dalam suku kami, suku saya yaitu suku Nias, ya, ahli waris itu yang menerima ahli waris di dalam keluarga itu hanya hanya anak laki-laki saja. Kami sebagai anak perempuan tidak ada hak di sana. Memang kami memiliki hak sebagai anak, sebagai orang yang dikasihi, sebagai orang yang disayang, sebagai orang yang dicukupi kebutuhannya. Tetapi di dalam hal ahli waris hanya anak laki-laki saja. Ya, kalau di kami ya, nggak tahu di suku-suku lain. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Identitas kita di hadapan Tuhan itu ketika kita sudah diangkat menjadi seorang anak dan ahli waris, tidak ada lagi perbedaan, oh hanya orang laki-laki saja, oh hanya orang perempuan saja, atau suku tertentu saja. Dikatakan di dalam Alkitab, setiap orang yang percaya berhak untuk mendapatkan ahli waris Allah. Ya. Jadi teman-teman, katakan dalam diri kamu, kamu itu bukan berasal dari dunia, kamu itu anak ilahi, keturunan ilahi. Yang seharusnya kamu juga mencerminkan gambaran ilahi.
nampak di dalam diri kamu. Karakter Allah itu ada di dalam hidup setiap kamu. Teman-teman, kalau dikatakan di dalam ini ya, di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 17 dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Jadi kita sama, ahli waris kita atau warisan kita sama dengan siapa? Dengan Kristus. Apa sih warisan kita yang akan kita terima? Yaitu kita dipermuliakan. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 15, dan kita akan mendapat apa? Hidup kekal dan kita rasa. Mari kita lihat apakah sebagai anak Allah saja sudah cukup? Apakah sebagai ahli waris Allah aja sudah cukup? Ya udah, karena hari ini saya sudah tahu saya adalah anak Allah, ahli waris Allah yang sama-sama dengan Kristus, jadi saya stagnan. Saya nggak bergerak. Kami katakan tadi, Kulios, kamu anak, ya Kulios yang bertanggung jawab atas hidup kamu. Jadi ada actionnya yang kita lakukan, bukan lagi seperti yang sebelum-sebelumnya, sebelum kita mengenal dan beriman di dalam. Jadi teman-teman, di dalam mendapatkan warisan ini bukan berarti kita harus ya, tetapi kita juga harus ada action, ya. Dan orang-orang yang mendapatkan warisan ini adalah orang-orang yang benar mengenal dan beriman. Jadi hidup sebagai anak atau Leos itu, maka ia juga harus yang pertama apa? Memperlihatkan karakter Allah, ya. Dan juga apa? Tidak lagi lupa. Kita tahu kejahatan itu ada konsekuensi dalam hidup. Makanya itu juga sebagai anak-anak Tuhan tadi, jangan mencoba-coba mencicipi dosa. Kenapa? Ketika kita sudah mencicipi dosa itu, maka akan memberikan apa? Kenikmatan. Dan itu menyenangkan. Jadi kalau dalam seminggu ini atau dalam selama ini, sebelum kamu tahu identitas kamu atau status kamu di hadapan Tuhan, kamu sering buka film-film yang tidak benar. Kamu mungkin sering berbohong di hadapan orang tua. Kamu mungkin di dalam pekerjaan kamu tidak jujur, tidak bertanggung jawab. Ya, kabar baiknya hari ini adalah kamu itu adalah anak Tuhan, bukan hanya anak Tuhan, tetapi ahli waris. Jadi kita juga harus ya menampakkan, ya berdampak di dalam komunitas kita dan hidup benar di dalam setiap hari-hari kita. Seperti lagu yang berkata Christ is enough for me. Kristus aja cukup bagi saya. Apalagi yang saya cari. Teman-teman, mungkin saat ini kalian mengalami suatu pergumulan, ketakutan di masa depan. Ingat, kamu itu adalah anak, ya, ahli waris. Apalagi yang kamu takutin masa depan. Apa sih yang enggak mustahil sama Tuhan? Bahkan nyawanya sendiri pun ia rela menggantikan saya dan kamu hanya karena ia begitu mengasihi kamu. Jadi kalau kita sudah mengenal dan mengasihi dan mengenal kuasa Tuhan, kita tidak lagi ragu di dalam program. Kamu ragu akan kuliah kamu, lulus atau tidak, serahkan sama Tuhan. Jangan sampai ketika keraguan kamu itu sama seperti jemaat Galatia, mereka melakukan hal-hal yang mengesampingkan kebenaran, sehingga apa? Mereka lupa bahwa ada Kristus yang mati. Terus yang terakhir, yaitu jangan lagi menjadi bayi rohani, sama seperti yang saya bilang. Jangan harus dikatakan ini yang benar loh, ini yang salah. Enggak, ya kita ini udah remaja, ya. Dan dikasih tahu di dalam Roma tadi, kita itu udah diberikan roh apa?
itu diberikan oleh Roh Allah, yaitu Roh Kudus hidup di dalam hidup kita. Ya, yang dimana kita bisa menguasai kebenaran akan hal itu. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Tetapi pertanyaannya saat ini, mau nggak kamu mengenal kebenaran itu? Maukah kamu menjadi anak dan ahli waris? Atau ya udah biasa-biasa aja. Kalau kamu biasa-biasa aja, sia-sia hidup kamu. Sia-sia Kristus yang mati hanya untuk mencari dan menemukan kamu. Dan terakhir adalah hidup yang selalu mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kiranya saat ini teman-teman, ketika kita tahu identitas kita, status kita, ya, yang dulunya hamba dosa, yang dulunya hidup di dalam kegelapan, ya, menjadi anak terang. Mari kita juga, ya, melalui diri-diri kita setiap pribadi kita, menerangi dimanapun kita berada. Berdampak di dalam hidup setiap kita. Dan mau hidup benar di dalam Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus,